Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sahabat semua, jumpa lagi di channel kami baru ini. Kali ini kita akan sedikit membahas yang serius-serius, materi matematika tentunya ya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak. Nah, kalau tulisannya agak cantik, maklumi saja ya. Jadi dulu cita-citanya mau jadi dokter, tapi jadi dokter orang jadinya. Oke, persamaan nilai mutlak. Kita mesti paham dulu definisinya agar kita nanti bisa menyelesaikan permasalahan atau soal-soal yang berkenaan dengan nilai mutlak. Misalkan kita punya mutlak AX ditambah B, nah itu sama dengan itu dua jadinya. AX tambah B, ini kapan nih? Untuk AX tambah B lebih atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua, negatif AX tambah B, ini untuk AX tambah B kurang dari 0. Jadi ada dua kondisi. Jadi kalau dia lebih dari 0, yang di dalam ini lebih dari 0, kita langsung tulis. Langsung tulis saja. Kalau kondisinya lebih dari 0, langsung ditulis. Nah, kalau kondisinya kurang dari 0 ini artinya negatif, maka kita kasih negatif di depannya. Nah, karena prinsip dari nilai mutlak itu sama dengan konsep jarak. Jadi prinsip nilai mutlak itu sama dengan konsep jarak setiap bilangan ke 0. Jadi 3, negatif 3. Jadi jarak 3 ke 0 itu sama dengan 3, jarak negatif 3 ke 0 itu juga sama dengan 3. Jadi nilai mutlak itu selalu bernilai positif ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bentuk-bentuk nanti soalan di dalam nilai mutlak itu paling tidak ada 3 bentuk. Yang pertama, ini mutlak Fx sama dengan K, artinya di kanannya sudah bilangan, dan syarat bilangan ini sesuai dengan definisi tadi mesti dia hasilnya positif. Ini syarat. Kalau dia tidak positif maka dia tidak ada punya solusi. Misalkan mutlak 2x tambah 3 sama dengan negatif 9 misalkan. Nah, sampai dunia kiamat ini solusinya tidak akan ada. Kenapa? Karena tidak mungkin nilai mutlak itu bernilai negatif begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua bentuknya nanti nilai mutlak fx sama dengan gx, artinya di ruas kanannya ada fungsi, ada variabel, bentuknya misalkan seperti ini nanti. Misalkan mutlak 2x ditambah 3 sama dengan 2x tambah 1. Jadi ada variabel di situ, ada variabel ya. Nah, tentu ini merujuk lagi ke sifat yang pertama, yang di ruas kanan ini mesti lebih dari 0. Kalau tidak, maka dia tidak punya solusi juga. Jadi kita harus ikat dulu ini harus dia lebih dari 0. Apa syaratnya ini? Berapa x-nya yang menjadikan ini nilainya lebih atau sama dengan 0. Kemudian bentuk yang ketiga mutlak kiri kanan. Jadi mutlak fx sama dengan mutlak gx. Gitu ya. Kita coba bahas satu-satu soalnya. Nah, yang ini. Soal yang pertama yang ini. Himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 2x dikurang 5 sama dengan 7. Berdasarkan definisi ini, kalau kita tulis tadi, ini kita tulis jawab dengan definisi ini mutlak. Kita jawab mutlak 2x kurang 5 itu kita buka dulu dengan definisi. Nah, ini jadinya 2x untuk kurang 5. Kapan ini? Ketika 2x kurang 5 lebih sama dengan 0. Yang kedua gimana? Negatif 2x kurang 5 untuk 2x kurang 5 kurang dari 0. Begini ya. Nah, ketika kita sudah paham membuka nilai mutlaknya, kita lanjutkan lagi. Maka kita buat
kemungkinannya. Kemungkinan pertama ini, kemungkinan kedua ini. Jadi kemungkinan pertamanya jika 2x kurang 5 lebih dari 0. Apa yang terjadi? Maka 2x kurang 5 sama dengan, langsung sama dengan 7. Kita selesaikan, ini jadinya 2x sama dengan 7 ditambah 5. 2x sama dengan 12. Kemudian x sama dengan 12 dibagi 2, x sama dengan 6. Selesai untuk syarat pertama jika 2x kurang 5 ini lebih dari 0. Kemudian sebelahnya, tulis lagi jika 2x kurang 5 kurang dari 0. Apa yang terjadi? Ini dia. Ini yang kita ambil. Berarti negatif 2x kurang 5 itu sama dengan 7. Nah, negatif ini kita pindahkan ke sini. Atau masing-masing ruas kita kali negatif 1. Jadi ini jadinya 2x dikurang 5 sama dengan negatif 7. Jadi 2x sama dengan negatif 7 ditambah 5. 2x sama dengan negatif 2. Ya kan? X sama dengan negatif 2 dibagi 2. 2 ini ya. X-nya sama dengan negatif 1. Ya, sekarang kita simpulkan solusinya. Solusinya ada 2. X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 1. Jadi solusinya kita susun dari yang terkecil boleh, negatif 1,6. Jadi jawabannya B, negatif 1,6. Kita lanjutkan yang kedua, soal yang kedua. Kasus yang kedua ini di ruas kanannya ada variabel gitu ya. Di ruas kanan juga ada variabelnya. Jadi kita mesti buat syaratnya dulu. Jawab. Kita harus pastikan yang di ruas kanan ini hasilnya positif. Jadi syarat 4x dikurang 1 itu harus lebih sama dengan 0. Jadi 4x itu lebih dari 1, x sendiri lebih dari 1/4. Ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Menjawabnya. Kita buka nilai mutlaknya. Ini jadinya mutlak. Kenapa miring nih? Mutlak 3x mutlak 3x ditambah 1 itu sama dengan 3x ditambah 1. Kapan ini? 3x tambah 1 lebih sama dengan 0 atau negatif 3x tambah 1. Kapan ini? Ketika 3x-nya itu tambah 1 kurang dari 0. Nah, ini kita masukkan ke sini. Jadinya jika 3x tambah 1 itu lebih dari 0. Jadinya 3x ditambah 1 itu sama dengan 4x dikurang 1. Nah, jadi langsung diambil ini mutlak x-nya langsung diganti dengan ini. Kemungkinan pertama. Jadi kita hitung jadinya
3x dikurang 4x sama dengan negatif 1 dikurang 1. Ini kita pindahkan ke sini, kita pindah ke sini. Jadinya negatif x sama dengan negatif 2. Dx sama dengan 2. Ini untuk yang pertama. Yang kedua lagi, jika 3x ditambah 1 itu kurang dari 0, jika yang di dalam ini negatif gitu ya. Maka yang mana kita ambil? Ini yang kita ambil. Ya. Negatif 3x ditambah 1 itu sama dengan 4x dikurang 1. Nah, ini mau kita pindahkan ke sini atau kita kali ke dalam boleh. Kalau kita kali ke dalam ini jadinya negatif 3x dikurang 1 sama dengan 4x dikurang 1. Ya kan? Oke. Ini karena sama kedua ruas, ini negatif 1, ini habis ini. Ya kan? Nah, ini jadinya negatif 3x dikurang 4x itu sama dengan 0. Ya kan? Kan di sini tidak ada lagi. Kemudian ini jadinya negatif 7x sama dengan 0. X-nya berapa? X-nya 0 dibagi negatif 7x sama dengan 0. Ya kan? Jadi ada dua solusi. Yang mana yang memenuhi syarat? Ada x sama dengan 2, ada x sama dengan 0. Kita akan bandingkan ke sini. Jadi kita buat garis bilangan. Silahkan. Perlu kita buat ini? Tak perlu juga, tapi ini untuk lebih memastikan 0 di sini. Berarti 1/4 di sini dong, ya kan? 1/4. Kemudian berapa lagi? 2, ya kan? Katanya X lebih dari 1/4. Lebih dari, berarti ke kanan ya. Nah, ini dia. Ini daerah solusinya. Artinya 0 masuk, 0 tidak masuk. Jadi yang masuk berapa? 2. Jadi solusinya yang memenuhi adalah 2x sama dengan 2. 0 tidak masuk karena dia kurang dari 1/4. Ini kita tulis tidak memenuhi. Gitu ya. Jadi ini yang dijelaskan adalah basicnya. Adapun nanti trik-triknya silakan kalian pelajari, kalian lihat YouTube teman-teman kami yang bagus-bagus, MATLAB dan lain-lainnya. Terus soal yang ketiga. Ini nilai mutlak kiri kanan. Gimana cara solusinya? Perhatikan. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x tambah 5 sama dengan mutlak 2x tambah 10. Nah, ini cara penyelesaiannya hanya begini saja. Kita jawab. Dari pembuktian dari definisi, maka bisa kita simpulkan jawabannya seperti ini. Yang pertama, jawabannya 3x ditambah 5 itu sama dengan 2x ditambah 10. Atau yang keduanya 3x ditambah 5 sama dengan negatif 2x ditambah 10. Nah, ini kita selesaikan. Ini jadinya 3x dikurang 2x sama dengan 10 dikurang 5. Jadi x sama dengan 5. Ya kan? Yang ini 3x tambah 5 kita selesaikan ini negatif 2x dikurang 10. Ya kan? Ini jadinya 3x ditambah 2x sama dengan negatif 10 kurang 5. Jadinya 5x sama dengan negatif 15. X sama dengan negatif 15 dibagi 5. Berapa tuh? Negatif 3 ya. Maka HP-nya negatif 3,5. Negatif 3,5. Ini. Kenapa bisa begini solusinya? Kenapa bisa begini? Ini bisa kita buktikan dengan definisi. Ya, bisa kita buktikan dengan definisi. Ini solusinya ketika dia berbentuk seperti ini.
Jadi ketika ada mutlak Gx sama dengan mutlak Fx, maka untuk solusinya adalah Gx sama dengan Fx atau Gx sama dengan negatif Fx, atau ini yang negatif, pokoknya salah satunya negatif gitu ya. Oke, demikian saja pembahasan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, kritik dan saran diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.